Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita sekarang lihat secara lebih detail tentang kelengkapan di dalam kemah suci. Kalau kita lihat secara lebih terperinci, yang paling penting di dalam kemah suci ini adalah keberabotan yang Musa diperintahkan Tuhan untuk membangunkan beberapa perabot menjadi perabot yang utama di mana imam-imam akan dapat melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Dan perabot-perabot ini harus dibuat menurut piawai atau pola yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Saya mau bacakan bab 25 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Perintah Tuhan amat jelas, dan kita lihat bahwa di dalam kemah suci ini ada 3 perabot utama: tabut perjanjian, meja roti sajian, dan kaki dian, ataupun disebut dalam bahasa Ibrani menorah. Dan dalam tabut perjanjian ini terletak di dalamnya satu tutup perdamaian yang juga mengandungi loh-loh hukum. Kalau kita baca ayat yang ke-16, dalam tabut itu harus kau taruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Dalam ayat 16 ini, perkataan hukum dalam bahasa Ibrani disebut sebagai iduth. Dalam bahasa Ibrani, maknanya atau maksudnya lebih berbicara tentang kesaksian. Kalau kita banding dalam terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta, LXX, Thaumaturgia, ataupun dalam bahasa Inggris, The Testimony. Jadi, ada tulisan-tulisan atau hukum-hukum Allah yang terletak di dalam tabut perjanjian ini sebagai kesaksian. Nanti saya akan jelaskan apakah maksud kesaksian ini dalam konteks kelengkapan kemah suci Nabi Musa. Dan seterusnya, tutup perdamaian ini disebut sebagai mercy seat atau hilasterion dalam bahasa Yunani. Ada sedikit silap ejaan dalam slide kamu. Kita teruskan. Dan seperti yang saya katakan dalam segmen yang pertama, yang paling menarik mungkin adalah terdapat 2 kerub atau cherubim yang berbentuk wajahnya seperti manusia, tetapi kedua kerub ini mempunyai sayap. Dan saudara boleh membaca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Mungkin saya mau bacakan sedikit di sini. Ayat yang ke-20. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Keluaran 25 ayat
yang ke-20. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menjelaskan sedikit tentang makhluk ini yang disebut cherub atau kerub, dan pertama-tama didapati di dalam kitab Kejadian, di mana apabila Adam dan Hawa berdosa, Tuhan tidak mau mereka nanti termakan buah dari pohon kehidupan itu, sehingga mereka dihalau dari kebun Eden, dan Tuhan meletakkan beberapa kerub untuk menjaga kebun Eden itu, sebagai penjaga kebun Eden itu, dan menghalang Adam dan Hawa atau siapapun untuk memasuki kebun Eden itu. Dan saya bacakan di sini Kejadian 3 ayat 24, yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub yang pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dan seterusnya, saudara, mungkin yang paling, kalau tentang keperincian tentang kerub atau bagaimana rupa kerub itu, yang paling jelas, paling detail didapati di dalam kitab Yehezkiel atau Ezekiel dalam bahasa Inggris. Sebenarnya Ezekiel, bila dia merasakan panggilan Tuhan dalam bab pertama itu, dia melihat penglihatan Tuhan yang luar biasa. Ada roda-roda, ada bunyi seperti air yang deras. Ada roda ini pandai bergerak, seolah-olah dibawa oleh angin. Sebenarnya makhluk-makhluk yang dilihat oleh Yehezkiel atau Nabi Ezekiel adalah kerub. Dan saudara juga boleh baca peranan atau apa yang Tuhan suruh kerub itu lakukan pada bab yang 10. Bila ada penghakiman bermula di Bait Suci di Yerusalem, Tuhan mengirim atau mengutus kerub-kerub atau cherubim untuk melontarkan atau melemparkan api ke kota Yerusalem sebagai penghakiman Tuhan atas umatnya yang mengingkari perjanjian Tuhan. Malah mereka membelakangi Tuhan secara literal. Mereka waktu mereka sujud, kalau biasanya sebab pintu Bait Suci itu tertuju kepada sebelah timur matahari terbit, maka umat Tuhan harus sujud ke arah barat. Tetapi ada penetua-penetua dalam bab yang ke-8 kitab Ezekiel, mereka sujud memandang ke timur. Maksudnya punggung mereka, badan mereka itu menghalah kepada keberaputan atau perabot-perabot perkakas yang ada di Bait Suci, tabut perjanjian itu. Itu satu kekejian. Mereka menyembah matahari. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka mengingkari perjanjian Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus makhluk-makhluk ini yang disebut kerub untuk mengadili dan menghakimi umat Israel. Dan saudara, saya baca cuma satu ayat, bab 10 ayat 12. Yehezkiel mengatakan tentang kerub, seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Jadi dalam keperincian atau penjelasan akan rupa kerub ini, mereka mempunyai 4 muka. Muka yang pertama, muka kerub.
muka yang kedua muka manusia, yang ketiga muka singa, yang keempat muka Raja Wali atau burung helang. Saudara, keempat wajah ini juga disebut tentang kerub. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu bab yang keempat, 4 kerub ini mengeliling, mereka sedang terbang, mereka sedang melayang-layang mengelilingi takhta yang duduk di atas takhta Allah Bapa. Dan inilah merupakan 4 wajah makhluk yang disebut kerub ini. Saudara, kadang-kadang mungkin kita boleh katakan, kenapa saya mengambil sedikit masa berbicara tentang makhluk yang ajaib ini. Nanti memang saya akan membawa penerapan di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin supaya saudara tidak tertunggu-tunggu, suspense, saya mau petik dari 1 Korintus 11 ayat 10. Dalam konteks pengajaran Paulus tentang ibadah, waktu mereka menyembah Tuhan dalam perkumpulan jemaah, Paulus mengatakan sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam suasana ibadah, waktu jemaah Tuhan berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dengan para malaikatnya. Malah ada lagu-lagu yang kita nyanyikan selalu, bersama malaikat di surga, dan sebagainya. Sememangnya dalam firman Tuhan ini. Sehingga Paulus mengatakan umat Tuhan harus tertib. Jangan ada perpecahan. Harus tunduk kepada hierarki yang Tuhan tentukan dalam Korintus 11, jelas mengatakan kepala kepada Kristus adalah Allah, kepala kepada lelaki adalah Kristus, dan kepala wanita adalah lelaki. Sebab ketertiban umat Allah seolah-olah diperhatikan oleh malaikat. Mana tahu di kalangan malaikat ini ada kerub atau cherubim. Sebab merekalah yang Tuhan bersemayam atas takhtanya yang seolah-olah dibawa oleh keempat cherubim ini. Wah, luar biasa. Sungguh indah. Keagungan Tuhan, sungguh ajaib. Kemuliaan Tuhan.